Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Juamanah dengan NPM 23481005. Di sini, saya akan menyampaikan tentang FGD atau Focus Group Discussion. Apa itu FGD? FGD adalah metode pengumpulan data kuantitatif yang mengumpulkan anggota masyarakat untuk membahas topik tertentu. FGD digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat dan pandangan tentang topik yang diminati, serta untuk mengumpulkan berbagai macam istilah lokal. Dalam menjembatani penelitian dan kebijakan, FGD dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang perbedaan pendapat di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perubahan, sehingga memungkinkan proses tersebut dapat dikelola dengan lebih lancar. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. FGD juga dapat digunakan untuk mengetahui karakter seseorang kandidat secara lebih dalam proses rekrutmen. Selain itu, FGD juga dapat menjadi landasan utama bagi perusahaan untuk merespon dinamika kompleks di masyarakat, menghadapi tantangan, dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih efektif. Karakteristiknya adalah yang pertama, menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari diskusi di antara para partisipasinya. Yang kedua, memiliki jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu kelompok diskusi, yang dapat terdiri dari 4-. Yang ketiga, membutuhkan fasilitator atau moderator terlatih dan terandalkan untuk memfasilitasi diskusi agar interaksi yang terjadi di antara partisipan terfokus pada penyelesaian masalah. Yang keempat, memiliki kesamaan ciri, tidak saling mengenal, dan jumlah peserta dalam kelompok cukup 7-10 orang, namun dapat diperbanyak hingga 12 orang. Yang kelima, memiliki batas waktu tertentu dalam berbicara, sehingga setiap individu dapat mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi. Tahapannya adalah yang pertama, perencanaan, yaitu tahap awal ini melibatkan penentuan tujuan FGD, identifikasi peserta, pemilihan moderator yang sesuai, pengembangan panduan diskusi, dan penjadwalan sesi. Yang kedua, rekrutmen peserta, yaitu peserta FGD harus dipilih dengan hati-hati agar mencerminkan variasi dalam kelompok target yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, sesi FGD, yaitu tahap inti di mana peserta berkumpul untuk diskusi terfokus. Moderator memperkenalkan topik, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memfasilitasi diskusi antar peserta. Pengamatan dan pencatatan dilakukan untuk merekam tanggapan peserta. Yang keempat, analisis data, yaitu setelah FGD selesai, data yang diperoleh dianalisis. Ini melibatkan transkripsi diskusi, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi hasilnya. Analisis kualitatif sering digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang tanggapan peserta. Yang keenam, penyusunan laporan, yaitu hasil analisis disusun dalam bentuk laporan yang mencakup ringkasan temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi. Laporan ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atau langkah-langkah selanjutnya. Yang ketujuh, penyajian hasil. Hasil FGD dapat disajikan kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti manajemen perusahaan, tim pemasaran, atau peneliti lainnya. Presentasi bisa dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, presentasi verbal, atau format lainnya yang sesuai. Kelebihan FGD, yang pertama, memberikan data dari sekelompok orang lebih cepat dan mudah dibandingkan wawancara satu persatu.
Yang kedua, peneliti dan peserta dapat berinteraksi langsung sehingga ada kesempatan menanyakan kembali, memperoleh kejelasan, dan tidak lanjut pertanyaan. Yang ketiga, memberi kesempatan peneliti mengamati komunikasi nonverbal, ekspresi wajah, postur, gestur, nada, suara, dan penyampaian pendapat sebagai informasi kondisi psikologis. Yang keempat, memberi kesempatan kepada informan untuk mengemukakan pendapat setelah mendengar pendapat orang lain. Kekurangannya, yang pertama, tidak dapat menghasilkan data frekuensi angka atau distribusi kepercayaan dan perilaku populasi. Yang kedua, fasilitator atau moderator harus memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola diskusi secara berimbang untuk menghindari diskusi yang berjalan tanpa arah atau menghasilkan informasi yang tidak berkualitas. Yang ketiga, sulit dalam mencatat hasil diskusi FGD. Ketika berlangsung, penyusunan transkrip hasil FGD butuh waktu lama dan biaya mahal. Yang keempat, untuk mendapatkan jawaban atau respon atau reaksi peserta terhadap satu pertanyaan yang diberikan ke kelompok membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.